Adakah masa depan bagi Tuhan? Menjelang akhir milenium kedua, kita melihat dengan jelas bahwa dunia yang kita kenal sedang sekarat. Selama beberapa dekade kita hidup dengan pengetahuan bahwa kita telah menciptakan senjata-senjata yang setiap saat bisa menyapu kehidupan manusia di bumi. Perang dingin mungkin telah berakhir, namun tatanan dunia baru tampak tak kalah mengerikan dibanding yang lama. Kita sedang menghadapi kemungkinan terjadinya bencana ekologis. Virus AIDS mengancam menyebarkan wabah penyakit dengan proporsi yang tidak dapat dikendalikan. Dalam 2 atau 3 generasi mendatang, jumlah penduduk akan menjadi terlalu besar bagi planet bumi. Ribuan orang berada di ambang ajal karena kelaparan dan kekeringan. Generasi-generasi sebelum kita telah merasakan bahwa akhir dunia sudah dekat, tetapi tampaknya sedang menghadapi masa depan yang tak terbayangkan. Bagaimana gagasan tentang Tuhan akan bertahan dalam tahun-tahun mendatang? Selama 4.000 tahun, gagasan itu telah mampu menjawab tuntutan zaman. Tetapi pada abad kita ini, semakin banyak orang yang merasakannya tak lagi bermanfaat bagi mereka, dan ketika sebuah gagasan keagamaan kehilangan fungsi, ia pun akan terlupakan. Mungkin Tuhan memang merupakan gagasan masa silam. Ilmuwan Amerika Peter Berger mencatat bahwa kita acap menggunakan standar ganda tatkala membandingkan masa lalu dengan masa kita sekarang ini. Jika masa lalu dianalisis dan direlatifkan, masa sekarang dipandang kebal terhadap proses itu, dan kedudukan saat ini dimutlakkan. Para penulis perjanjian baru dianggap terjangkiti kesadaran keliru yang berakar pada masa mereka, tetapi para analis menganggap kesadaran masanya sebagai karunia intelektual yang murni. Kaum sekularis abad ke-19 dan awal abad ke-20 memandang ateisme sebagai kondisi kemanusiaan yang tidak dapat dihapuskan pada era ilmiah. Banyak dukungan untuk pandangan ini. Di Eropa, gereja-gereja mulai kosong. Ateisme tidak lagi merupakan ideologi segelintir pelopor intelektual, tetapi menjadi keyakinan yang menyebar luas. Di masa lalu, ateisme selalu diabaikan oleh gagasan tertentu tentang Tuhan. Namun kini, tampaknya ateisme telah kehilangan hubungan dengan teisme dan menjadi respons otomatis tentang pengalaman hidup di tengah masyarakat sekular. Seperti kerumunan orang yang mengelilingi si gila Nietzsche, banyak orang yang tidak gentar dengan prospek hidup tanpa Tuhan. Ada pula yang melihat ketiadaannya sebagai hal yang melegakan. Sebagian di antara kita yang pernah mengalami masa-masa sulit dengan agama di masa lalu merasa terbebaskan dengan meninggalkan Tuhan yang telah meneror di masa kanak-kanak. Sungguh menggembirakan tidak harus tunduk takut di hadapan ilah pendendam yang mengancam kita dengan hukuman abadi jika kita tidak mematuhi berbagai aturannya. Kita meraih kebebasan intelektual baru dan dengan berani dapat mengikuti pikiran kita sendiri tanpa harus menahan diri agar sesuai dengan aturan agama yang sulit. Kita mengira bahwa ilah gaib yang kita alami itu adalah Tuhan otentik kaum Yahudi, Kristen, dan Muslim, tanpa berpikir bahwa itu mungkin sekadar proyeksi pikiran yang menyimpang. Ada pula suara kepiluan. Jean-Paul Sartre berbicara tentang lubang tulang berbentuk Tuhan dalam relung kesadaran manusia, tempat yang pernah diisi oleh Tuhan. Namun dia berpendapat bahwa sekiranya Tuhan sungguh-sungguh ada, dia tetap perlu ditolak, sebab gagasan tentang Tuhan menafikan kemerdekaan kita. Agama tradisional mengajarkan bahwa kita mesti menyesuaikan diri dengan gagasan Tuhan tentang kemanusiaan untuk menjadi manusia utuh.
Sebaliknya, kita mesti melihat umat manusia sebagai wujud kebebasan. Ateisme satri bukanlah kredo yang menentramkan, melainkan eksistensialis lainnya. Melainkan eksistensialis lainnya memandang kehadiran Tuhan sebagai pembebasan positif. Maurice Merleau-Ponty 1908-61 berpendapat bahwa alih-alih menambahkan kekaguman, Tuhan sebenarnya justru menghilangkannya. Karena Tuhan merepresentasikan kesempurnaan mutlak, tak tersisa apapun untuk kita kerjakan atau capai. Kita capai. Albert Camus 1913-60 menyuarakan ateisme heroik. Orang harus menolak Tuhan secara membabi buta agar cinta mereka tercurah sepenuhnya kepada umat manusia. Sebagaimana biasa, orang ateis selalu punya alasan. Di masa lalu, Tuhan memang pernah digunakan untuk mematikan kreativitas jika dia dijadikan jawaban untuk menyelimuti semua masalah yang mungkin timbul. Dia tentu akan melumpuhkan rasa kagum atau kerja keras kita. Ateisme yang konsisten dan bersemangat bisa menjadi lebih religius dibandingkan teisme yang penuh ketakutan atau tak memadai. Selama 1950-an, kaum positivis logis semacam A.J. Ayer 1910-91 berpendapat apakah ada gunanya percaya kepada Tuhan. Ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan karena dapat diuji secara empirik. Ayer tidak mempersoalkan apakah Tuhan ada atau tidak, namun apakah gagasan tentang Tuhan itu mempunyai makna. Dia berpendapat bahwa semua pernyataan adalah tidak bermakna jika kita tidak bisa melihat bagaimana pernyataan itu bisa diverifikasi atau dibuktikan kekeliruannya. Menyatakan bahwa ada kehidupan berkecerdasan di Mars bukan merupakan pernyataan yang tidak bermakna karena tersedia teknologi yang diperlukan untuk memverifikasinya. Demikian pula seorang beriman sederhana dalam kisah tradisional Old Man in the Sky bukannya membuat pernyataan tanpa makna tatkala berkata, "Aku percaya kepada Tuhan." Setelah mati kita tentu bisa melihat apakah itu benar atau tidak. Orang beriman yang lebih canggih punya masalah yang lebih besar tatkala berkata, Tuhan tidak mengada dalam pengertian apapun yang bisa kita pahami, atau Tuhan tidak maha baik dalam pengertian manusia atas kata itu. Kedua pernyataan ini terlalu kabur karena mustahil untuk melihat bagaimana cara mengujinya. Pernyataan tersebut tidak karena mustahil untuk melihat bagaimana cara mengujinya karena pernyataan tersebut tidak bermakna. Seperti yang dikatakan Ayer, teisme begitu membingungkan dan kalimat-kalimat yang mengandung kata Tuhan sangat tidak koheren dan yang tidak dapat diverifikasi atau dibuktikan kekeliruannya. Sehingga berbicara tentang kepercayaan atau ketidakpercayaan, beriman atau tidak beriman secara logis adalah mustahil. Ateisme sangat membingungkan dan tak bermaknanya dengan teisme. Tak ada sesuatu pun di konsep tentang Tuhan. Tak ada sesuatu pun di dalam konsep tentang Tuhan yang bisa ditolak atau diragukan. Seperti Freud, kaum positivis percaya bahwa keyakinan keagamaan merupakan ketidakdewasaan yang akan dituntaskan oleh sains. Sejak 1950-an, para filosof linguistik telah mengkritik positivisme logis dengan mengemukakan apa yang disebut Ayer prinsip verifikasi yang juga tidak bisa diverifikasi. Pada masa sekarang, kita cenderung untuk tidak seoptimis itu terhadap sains yang hanya bisa menjelaskan alam fisikal. Wilfred Cantwell Smith menunjukkan bahwa kaum positivis logis menempatkan diri mereka sebagai ilmuwan pada masa ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah, sains memandang alam terpisah secara eksplisit
dari manusia. Bentuk pernyataan yang disebut air itu hanya cocok mengena bagi fakta-fakta objektif sains, namun tidak cocok dengan pengalaman manusiawi yang tidak terpilah secara tajam. Seperti puisi atau musik, agama tidak termasuk ke dalam diskursus dan verifikasi semacam ini. Filosofi logis yang lebih mutakhir, seperti Anthony Flew, pernah berpendapat bahwa penjelasan alamiah lebih rasional daripada penjelasan agama. Dalil-dalil lama tidak berperan. Argumen keteraturan alam runtuh karena kita perlu keluar dari sistem untuk melihat apakah fenomena alam digerakkan oleh hukum-hukumnya sendiri atau oleh sesuatu dari luar. Argumen yang menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang bergantung atau tidak sempurna tidak membuktikan apa-apa, karena selalu ada kemungkinan penafsiran lain yang lebih tinggi, namun bukan bersifat alami. Flew tidak seoptimis Feuerbach, Marx, atau kaum eksistensialis. Bukan penderitaan, bukan tantangan heroik, melainkan hanya komitmen teguh pada akal dan sains, satu-satunya cara untuk maju. Akan tetapi, telah kita saksikan pula bahwa tidak semua orang beragama berpaling kepada Tuhan untuk memperoleh penjelasan tentang alam. Banyak yang memandang dalil-dalil itu sebagai pengalih perhatian. Sains dianggap mengancam hanya oleh orang Kristen Barat yang punya kebiasaan membaca kitab suci secara harfiah dan menafsirkan doktrin seakan-akan doktrin itu merupakan fakta objektif. Para ilmuwan dan filosof yang tak menyisakan ruang bagi Tuhan dalam sistem mereka biasanya menyebut Tuhan sebagai sebab pertama, sebab sebutan yang akhirnya ditinggalkan oleh orang Yahudi, Muslim, dan Kristen selama abad pertengahan. Tuhan yang lebih subjektif yang mereka cari tidak mungkin dibuktikan seakan-akan dia merupakan fakta objektif yang sama bagi setiap orang. Ia tidak bisa ditempatkan di dalam sistem fisikal semata, tidak pula di dalam nirwana orang Buddha. Yang lebih dramatik daripada filosof linguistik adalah teolog radikal tahun 1960-an yang secara antusias mengikuti Nietzsche dan memproklamasikan kematian Tuhan. Di dalam The Gospels of Christian Atheism 1966, Thomas J. Althusser mengklaim bahwa kabar baik tentang kematian Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan kepada ilah transenden yang tiranik. Hanya dengan menerima dan bahkan menghendaki kematian Tuhan di dalam pengalaman kita, barulah kita bisa terbebas dari sesuatu yang transenden di atas, sesuatu yang asing di atas yang telah dikosongkan dan digelapkan oleh alienasi diri Tuhan di dalam Kristus. Althusser berbicara dalam terma mistikal tentang gelap malam jiwa dan nestapa keterasingan. Kematian Tuhan mewakili keheningan yang dibutuhkan sebelum Tuhan bisa kembali menjadi bermakna. Sebuah konsepsi lama kita tentang Tuhan harus terlebih dahulu mati sebelum teologi dapat dilahirkan kembali. Kita tengah menanti sebuah bahasa dan cara dengan niat Tuhan kembali menjadi sebuah kemungkinan. Teolog Althusser merupakan dialektika yang dengan semangat menyerang gelapnya dunia tak bertuhan dengan harapan akan menyingkap rahasianya. Paul Van Buren lebih akurat dan logis. Di dalam The Secular Meaning of the Gospel, dia menyatakan bahwa pemikiran tentang Tuhan sudah tidak mungkin lagi dilakukan di dunia ini. Sains dan teknologi telah meruntuhkan mitologi kuno. Keimanan sederhana dalam The Old Man in the Sky menjadi mustahil. Demikian pula keyakinan para teolog yang lebih maju. Kita mesti bertahan tanpa Tuhan dan berpegang kepada Yesus dari Nazaret. Injil
merupakan kabar baik Injil merupakan kabar baik tentang seorang merdeka yang memerdekakan orang lain. Yesus dari Nazaret adalah pembebas manusia yang mendefinisikan apa arti menjadi manusia. Di dalam Radical Theology and the Death of God 1966, William Hamilton mencatat bahwa bentuk teologi ini berakar di Amerika Serikat yang selalu berkecenderungan utopian dan tak memiliki tradisi teologis sendiri. Tamsil tentang kematian Tuhan menampilkan anomi yang barbar dan barbarisme era teknik yang memustahilkan kepercayaan kepada Tuhan biblikal dalam cara lama. Hamilton sendiri memandang suasana teologis ini sebagai cara menjadi seorang Protestan di abad ke-20. Luther telah meninggalkan kesendiriannya dan berangkat menuju dunia. Dengan cara yang sama, dia dan Kristen radikal lainnya adalah manusia sekular yang utuh. Mereka telah meninggalkan tempat suci yang biasa ditempati Tuhan untuk bertemu dengan manusia Yesus di lingkungan sekitar mereka dalam dunia teknologi, kekuatan, seks, uang, dan kota. Manusia sekular modern tidak membutuhkan Tuhan. Tak ada lubang berbentuk Tuhan di dalam diri Hamilton. Dia akan menemukan solusinya sendiri di dunia. Ada sesuatu yang lebih pedih di sekitar optimisme tahun 60-an yang meledak-ledak ini. Tentu saja, kaum radikal benar bahwa cara lama perbincangan tentang Tuhan telah menjadi mustahil bagi banyak orang. Tetapi pada 1990-an, sulit untuk merasakan bahwa kebebasan dan fajar baru telah tiba. Bahkan pada saat itu, para teolog kematian Tuhan dikritik karena perspektif mereka adalah perspektif kelas menengah Amerika yang berkulit putih dan makmur. Teolog kulit hitam semacam James H. Cone bertanya bagaimana mungkin orang kulit putih merasa berhak untuk menegakkan kebebasan melalui kematian Tuhan, sementara mereka memperbudak manusia atas nama Tuhan. Teolog Yahudi Richard Rubenstein merasa mustahil untuk memahami bagaimana mereka bisa begitu yakin tentang kemanusiaan tanpa Tuhan, padahal belum lama berselang terjadi pembantaian Nazi. Dia sendiri yakin bahwa ilah yang dikonsepsikan sebagai Tuhan sejarah telah wafat selama di Auschwitz. Namun Rubenstein tidak yakin bahwa orang Yahudi dapat meninggalkan agama. Setelah pemusnahan Yahudi Eropa hingga nyaris habis, mereka tidak boleh memutuskan diri dari masa silam. Akan tetapi, Tuhan Yahudi liberal yang bermoral tidak cukup memuaskan. Dia sangat tidak personal, mengabaikan tragedi kehidupan dan beranggapan bahwa dunia pasti akan lebih baik. Rubenstein sendiri lebih menyukai Tuhan kaum mistik Yahudi. Dia tergerak oleh doktrin Simsum Luria, tindakan pengosongan diri Tuhan secara sukarela demi menciptakan alam. Semua mistikus memandang Tuhan sebagai ketiadaan yang darinya kita berasal dan kepadanya kita akan kembali. Rubenstein setuju dengan Sartre bahwa hidup adalah kehampaan. Dia memandang Tuhan kaum mistik sebagai sebuah cara imajinatif untuk memasuki pengalaman manusia tentang ketiadaan. Teolog Yahudi yang lain juga menemukan ketentraman di dalam Kabalah Luriadik. Hans Jonas percaya bahwa setelah Auschwitz, orang tak lagi bisa meyakini kemahakuasaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dunia, dia secara sukarela membatasi dirinya dan ikut menanggung kelemahan manusia. Dia tidak bisa melakukan hal itu sekarang, dan manusia harus memulihkan keutuhan Tuhan dan dunia melalui doa dan Taurat. Namun teolog Inggris Louis Jacobs tidak menyukai gagasan semacam ini karena memandang Simsum terlalu kasar dan antropomorfik, mendorong kita untuk bertanya bagaimana Tuhan menciptakan alam dengan cara yang terlalu harfiah. Tuhan tidak membatasi dirinya
menahan napasnya sebelum menghembuskannya kembali. Tuhan yang tidak berdaya tidaklah bermanfaat dan tidak bisa memberi makna bagi eksistensi manusia. Lebih baik kembali ke penjelasan klasik bahwa Tuhan lebih agung daripada manusia, dan pikiran maupun caranya tidaklah sama dengan pikiran dan cara kita. Mungkin Tuhan memang tidak bisa dipahami, namun manusia mempunyai pilihan untuk mempercayai Tuhan yang tidak terlukiskan ini dan menetapkan sebuah makna meski di tengah ketidakbermaknaan. Teolog Katolik Roma Hans Kung sepakat dengan Jacobs juga lebih menyukai penjelasan yang lebih masuk akal atas tragedi daripada mitos Simpson. Dia mencatat bahwa manusia tidak dapat beriman kepada Tuhan yang lemah, tetapi kepada Tuhan Maha Hidup yang membuat orang-orang cukup kuat untuk berdoa di Auschwitz. Sebagian orang masih merasa mustahil menemukan makna dalam gagasan tentang Tuhan. Teolog Swiss Karl Barth 1886-1968 menentang Protestanisme liberal Schleiermacher dengan penekanannya terhadap pengalaman keagamaan. Akan tetapi, dia juga penentang utama teologi alamiah. Dia berpendapat adalah upaya menjelaskan Tuhan dalam terma rasional merupakan kekeliruan radikal, bukan hanya keterbatasan pikiran manusia, melainkan juga karena umat manusia telah dirusak oleh kejatuhan Adam. Oleh karena itu, setiap gagasan alamiah yang kita bentuk tentang Tuhan cenderung keliru, dan menyembah Tuhan semacam itu merupakan keberhalaan. Satu-satunya sumber yang sah bagi pengetahuan tentang Tuhan adalah Alkitab. Ini kelihatannya merupakan hal terburuk. Pengalaman disingkirkan, akal alamiah diabaikan, pikiran manusia tak layak dipercaya, dan tak ada kemungkinan untuk belajar dari kepercayaan lain, sebab hanya Alkitablah wahyu yang sah. Tampaknya tidak sehat untuk menggabungkan skeptisisme radikal itu dengan penerimaan kitab suci tanpa sikap kritis. Paul Tillich 1868-1965 yakin bahwa Tuhan personal teisme barat tradisional harus dienyahkan. Namun dia juga percaya bahwa agama tetap penting bagi umat manusia. Kecemasan yang berakar dalam merupakan bagian dari kondisi manusia. Kecemasan ini bukanlah neurotik sebab ia tidak bisa dilenyapkan dan tak ada terapi yang dapat menyembuhkannya. Kita senantiasa takut akan kehilangan dan kepunahan, tetapi ketika kita melihat tubuh kita secara perlahan namun pasti semakin menua, Tillich setuju dengan Nietzsche bahwa Tuhan personal merupakan gagasan yang berbahaya dan layak mati. Konsep Tuhan personal yang campur tangan dalam kejadian alam atau menjadi sebab yang independen bagi kejadian alam membuat Tuhan menjadi objek alamiah di samping yang lain, seobjek di tengah-tengah objek lain, sebuah wujud di antara wujud-wujud yang lain, mungkin yang tertinggi. Meskipun demikian, tetap sebuah wujud. Ini jelas bukan hanya merusak sistem fisikal, melainkan juga merusak setiap gagasan bermakna tentang Tuhan. Tuhan yang selalu mengutak-atik alam semesta adalah absurd. Tuhan yang mencampuri kebebasan dan kreativitas manusia adalah tiran. Jika Tuhan dipandang sebagai suatu diri di dalam yang merupakan miliknya, suatu ego yang terkait dengan suatu aku, sebuah sebab yang terpisah dari akibatnya, maka dia menjadi sebuah wujud, bukan wujud itu sendiri. Suatu tiran yang maha kuasa dan maha tahu tidak berbeda dengan diktator duniawi yang membuat segala sesuatu dan semua orang menjadi tenaga penggerak dalam mesin yang dikendalikannya. Ateisme menolak Tuhan semacam itu mungkin bisa dibenarkan. Sebagai gantinya kita mesti menemukan Tuhan di atas Tuhan personal ini. Tak ada yang baru dalam hal ini. Sejak zaman biblikal, kaum teis telah menyadari watak paradoks Tuhan yang mereka sembah.
menyadari bahwa Tuhan yang dipersonalisasikan ini diseimbangkan oleh keilahian yang transpersonal. Setiap pendoa merupakan kontradiksi karena dia berusaha berbicara dengan seseorang yang perbincangan dengannya justru mustahil, memohon bantuan seseorang yang entah telah mengabulkannya atau tidak sebelum diminta. Dia mengatakan engkau kepada Tuhan yang sebagai wujud itu sendiri lebih dekat dengan aku daripada ego kita sendiri. Tillich lebih menyukai definisi tentang Tuhan sebagai dasar wujud keikutsertaan di dalam Tuhan di atas Tuhan. Seperti itu tidak akan mengalienasikan kita dari dunia, namun justru membenamkan kita di dalam realitas. Dia mengembangkan kita. Dia mengembalikan kita kepada diri kita sendiri. Manusia harus membicarakan simbol-simbol ketika berbicara tentang wujud itu sendiri. Berbicara mengenainya secara harfiah atau realistik tidaklah tepat dan bahkan tidak benar. Selama berabad-abad simbol-simbol Tuhan, pelindung dan keabadian telah membuat orang mampu bersabar menanggung nestapa kehidupan dan horor kematian. Namun ketika simbol-simbol ini kehilangan daya, muncullah ketakutan dan keraguan. Orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan ini harus mencari Tuhan di atas Tuhan teisme yang telah terdiskreditkan dan telah kehilangan daya simboliknya. Ketika Tillich berbicara kepada orang awam, dia sedang mengganti istilah sumber segala wujud yang agak teknis itu dengan yang maha peduli. Dia menekankan bahwa pengalaman manusia mempercayai Tuhan di atas Tuhan ini bukanlah keadaan ganjil yang dapat dibedakan dari pengalaman emosional atau intelektual lain. Anda tidak mungkin berkata, kini saya mempunyai pengalaman keagamaan khusus. Sebab Tuhan yang wujud itu mendahului dan bersifat fundamental bagi semua esensi semangat, harapan dan keputusasaan kita. Ini bukanlah keadaan yang dapat dinamai tersendiri, namun meliputi setiap pengalaman kemanusiaan yang normal. Sahabat sebelumnya, Feuerbach telah membuat klaim serupa ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dipisahkan dari psikologi manusia normal. Kini ateisme ini telah berubah menjadi teisme baru. Para teolog liberal berusaha membuktikan apakah mungkin untuk beriman dan sekaligus menjadi bagian dari dunia intelektual modern. Ketika merumuskan konsepsi baru tentang Tuhan, mereka berpaling ke disiplin ilmu lain, sains, psikologi, sosiologi, dan agama-agama lain. Lagi-lagi, tak ada yang baru dalam usaha ini. Origen dan Clement dari Alexandria telah menjadi Kristen liberal dalam pengertian ini pada abad ketiga, tatkala mereka memasukkan Platonisme ke dalam agama semistik Hashem. Yesuit Pierre Teilhard de Chardin 1881 sampai 1955 memadukan kepercayaannya kepada Tuhan dengan sains modern. Dia adalah seorang paleontolog dengan ketertarikan khusus pada kehidupan prasejarah dan menuliskan teologi baru berdasarkan pemahamannya tentang evolusi. Dia memandang seluruh pertarungan evolusioner sebagai kekuatan ilahi yang mendorong alam semesta untuk berubah dari materi menjadi roh, menjadi personal, dan akhirnya melampaui personalitas menjadi Tuhan. Tuhan imanen dan berinkarnasi dunia yang telah menjadi sakramen kehadirannya. Dekadang menganjurkan bahwa alih-alih berkonsentrasi pada manusia Yesus, orang Kristen mesti menumbuhkan potret kosmik Kristus dalam surat-surat Paulus kepada jemaat di Kolose dan Efesus. Kristus dalam pandangan ini merupakan titik omega awal semesta, klimaks proses evolusi ketika Tuhan menjadi segala di dalam segala. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah cinta, dan sains menunjukkan bahwa dunia alamiah berkembang menuju kompleksitas yang lebih tinggi dan kejatuhan yang lebih besar dalam keragaman ini. Kesatuan dalam perbedaan ini merupakan cara lain mengungkapkan cinta yang menggerakkan seluruh ciptaan. Terkadang
telah dikritik karena menyamakan Tuhan sepenuhnya dengan dunia sehingga semua transendensinya hilang, tetapi teologi duniawinya merupakan perubahan bagus dari Contemptus Mundi yang sering mencirikan spiritualitas Katolik. Selama 1960-an di Amerika Serikat, Daniel D. Williams, I. 1910, mengembangkan apa yang dikenal sebagai teologi proses yang juga menekankan kesatuan Tuhan dengan dunia. Dia sangat dipengaruhi filosof Inggris Ian Whitehead 1861 sampai 1947 yang memandang Tuhan terkait erat dengan proses dunia. Whitehead tidak bisa memikirkan Tuhan sebagai suatu wujud yang lain akan ada dengan sendirinya dan tak terpengaruh. Dia menyusun ide profetik versi abad ke-20 tentang penderitaan Tuhan. Saya meyakini bahwa Tuhan sungguh menderita ketika dia berpartisipasi dalam kehidupan sekelompok wujud. Keterlibatannya dalam penderitaan dunia adalah contoh luhur tentang mengetahui, menerima dan mengubah penderitaan yang muncul di dunia dengan cinta. Saya meyakini kepekaan Tuhan. Tanpa itu saya tidak bisa merasakan wujud Tuhan. Dia melukiskan Tuhan sebagai sahabat yang hebat, teman sependeritaan yang mengerti. Williams menyukai definisi Whitehead dan dia suka berbicara tentang Tuhan sebagai perilaku dunia atau sebuah peristiwa. Adalah keliru untuk menempatkan tatanan adi alami di atas lawan dunia. Adalah keliru untuk menempatkan tatanan adi alami di atas sebagai lawan dunia alami kesadaran kita. Hanya ada satu tatanan wujud. Ini bukan reduksionistik. Dalam konsep kita tentang yang alamiah, kita mesti memasukkan semua aspirasi, kapasitas, dan potensi yang pernah dipandang mukjizati. Ini akan mencakup pula pengalaman keagamaan kita, sebagaimana yang selalu dinyatakan oleh orang Buddha. Ketika ditanya apakah dia pikir Tuhan terpisah dari alam, Williams menjawab bahwa dia tidak yakin. Dia membenci gagasan Yunani kuno tentang apatia yang menurutnya nyaris merupakan penghujatan. Gagasan itu mengetengahkan Tuhan yang berjarak, tidak peduli dan egois. Dia menolak tuduhan bahwa dirinya menghancurkan panteisme. Teologi hanya berusaha untuk meluruskan ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh Tuhan yang membuat kita teralienasi. Tuhan yang mustahil untuk diterima sebagai tragedi Auschwitz dan Hiroshima. Yang lainnya kurang optimis terhadap kemajuan dunia modern dan ingin mempertahankan transendensi Tuhan sebagai tantangan bagi umat manusia. Jesuit Karl Rahner telah mengembangkan teologi yang lebih transendental yang memandang Tuhan sebagai misteri tertinggi dan Yesus sebagai manifestasi pasti bagi apa yang dapat diraih manusia. Bernard Lonergan juga menekankan arti penting transendensi dan pikiran sebagai lawan dari pengalaman. Akal semata tidak bisa mencapai visi yang dicarinya. Akal tak inti-intinya tersandung pada penghalang pemahaman yang menuntut perubahan perilaku kita. Dalam semua kebudayaan, manusia diarahkan oleh dorongan yang sama, menjadi cerdas, bertanggung jawab, bernalar, mencintai, dan jika perlu berubah. Oleh karena itu, watak manusia menuntut kita untuk mentransendensi diri dan persepsi kita saat ini. Dan prinsip ini mengindikasikan keberadaan apa yang disebut sebagai Tuhan di dalam hakikat dasar seluruh persoalan kemanusiaan. Akan tetapi, teolog Swiss Hans Urs van Balthasar meyakini bahwa alih-alih mencari Tuhan di dalam logika dan abstraksi, kita harus berpaling kepada sini. Wahyu Katolik pada dasarnya bersifat inkarnasional. Dalam kajian cemerlang atas Dante dan Bonaventura, Balthasar menunjukkan bahwa orang Katolik telah melihat Tuhan dalam bentuk manusia. Penekanan mereka terhadap Tuhan
penekanan mereka terhadap keindahan dalam gerak ritual, gagasan penekanan mereka terhadap keindahan dalam gerak ritual, drama dan dalam karya seniman-seniman besar Katolik menunjukkan bahwa Tuhan ingin ditemukan melalui indera dan tidak hanya melalui akal dan bagian diri manusia yang lebih abstrak. Kaum Muslim dan Yahudi juga mencoba paling ke masa lalu untuk menemukan gagasan tentang Tuhan yang sesuai dengan masa kini. Abu Al-Kalam Azad W. 1959, teolog Pakistan terkemuka, kembali ke Al-Quran untuk menemukan cara memandang Tuhan yang tidak terlalu transenden sehingga nyaris tiada dan tidak terlalu personal sehingga menjadi berhala. Dia mengarah kepada watak simbolik wacana Al-Quran mencatat ada keseimbangan antara deskripsi metaforik, figuratif, dan antropomorfik di satu pihak dan peringatan terus-menerus bahwa Tuhan tidak bisa diperbandingkan di pihak lain. Yang lain kembali kepada kaum Sufi untuk memperoleh wawasan tentang hubungan Tuhan dengan dunia. Sufi Swiss Christoph Suron menghidupkan kembali doktrin kesatuan wujud, wadat al-wujud yang dahulu dinisbahkan kepada Ibn al-Arabi. Doktrin ini menegaskan bahwa karena Tuhan merupakan satu-satunya realitas, maka yang ada hanya Dialah dan dunia itu sendiri pada dasarnya ilahiyah. Dia menyebutkan ini sambil mengingatkan bahwa ini merupakan kebenaran esoterik yang hanya bisa dipahami dalam konteks disiplin mistikal Sufisme. Yang lainnya telah membuat Tuhan lebih terjangkau oleh manusia dan relevan dengan tantangan politik di masanya. Dalam tahun-tahun menjelang revolusi Iran, seorang filosof muda, Dr. Ali Shariati, berhasil menarik sejumlah besar kelompok kelas menengah terdidik. Dialah yang bertanggung jawab atas turutnya mereka menentang Syah, meskipun para mullah tidak menyetujui sejumlah misi keagamaannya. Selama demonstrasi, kelompok itu sering membawa potretnya bersama potret Ayatullah Khomeini, meski tidaklah jelas bagaimana dia bisa sejajar dengan Khomeini. Syariati yakin bahwa westernisasi telah banyak mengeliminasikan kaum muslim dari akar kebudayaan mereka, dan untuk menyembuhkan penyakit ini mereka harus melakukan interpretasi ulang terhadap simbol-simbol lama keimanan mereka. Muhammad telah melakukan hal serupa tatkala beliau memberi relevansi monoteistik kepada ritus haji kaum pagan kuno. Dalam bukunya Hajj, Syariati membawa pembacanya melalui ziarah ke Makkah secara perlahan mengartikulasikan konsepsi ketuhanan dinamis yang secara imajinatif harus diciptakan oleh setiap peziarah untuk dirinya masing-masing. Dengan demikian, ketika mencapai Ka'bah, jamaah haji akan menyadari mengapa tempat suci itu kosong. Ini bukanlah tujuan terakhirmu. Ka'bah hanyalah sebuah tanda agar engkau tidak salah jalan. Ka'bah hanya menunjukkan arah kepadamu. Ka'bah menjadi saksi pentingnya kita mentransendensi seluruh ungkapan manusia tentang yang ilahi yang tidak boleh menjadi tujuan akhir. Mengapa Ka'bah hanya merupakan kubus? Mengapa Ka'bah hanya berupa kubus sederhana tanpa dekorasi dan ornamen? Karena ia mewakili rahasia Tuhan di alam semesta. Tuhan tak berbentuk, tak berwarna, tanpa keserupaan, sehingga bentuk atau kondisi apapun yang dipilih, dilihat atau dibayangkan manusia itu bukanlah Tuhan. Ibadah haji merupakan antitesis dari keterasingan yang dialami oleh banyak orang Iran periode pasca kolonial. Ia menampilkan jalan eksistensial setiap manusia yang membelokkan jalan hidupnya dan mengarahkannya kepada Tuhan. Iman aktivis Syariati dianggap berbahaya. Polisi rahasia Syiah menyiksa dan mendeportasi dan bahkan mungkin juga bertanggung jawab atas kematiannya di London pada 1977. Martin Buber 1878-1965 memiliki visi yang sama dinamis tentang Yudaisme sebagai proses spiritual dan pencarian kesatuan dasar. Agama secara keseluruhan
merupakan perjumpaan dengan Tuhan personal yang hampir selalu hadir dalam pertemuan kita dengan sesama. Ada dua wilayah. Pertama, ruang dan waktu tempat kita berhubungan dengan wujud lain sebagai subjek dan objek sebagai aku dia. Di wilayah kedua, kita berhubungan dengan yang lain sebagaimana adanya, memandangnya sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Inilah wilayah aku engkau yang mengungkapkan keberadaan Tuhan. Hidup adalah dialog tanpa akhir dengan Tuhan yang tidak membinasakan kebebasan atau kreativitas kita, sebab Tuhan tidak pernah menyatakan kepada kita apa yang dituntutnya atas diri kita. Kita mengalaminya hanya sebagai kehadiran dan dorongan. Kita harus mengupayakan sendiri maknanya. Ini berarti keterputusan dari banyak tradisi Yahudi dan penafsiran Buber terhadap teks tradisional kadangkala dipaksakan sebagai pengikut Kant. Buber tidak memperhatikan Taurat yang dirasakannya asing. Tuhan bukanlah pencipta hukum. Perjumpaan aku engkau berarti kebebasan dan spontanitas, bukan beban tradisi masa silam. Namun, mitzvot merupakan hal yang sentral bagi spiritualitas Yahudi, dan ini dapat menjelaskan mengapa Buber lebih populer di kalangan Kristen daripada di kalangan Yahudi. Buber menyadari bahwa istilah Tuhan telah dikuturi dan direndahkan, tetapi ia menolak untuk menghapuskannya. Di mana saya bisa menemukan kata yang setara dengan itu untuk melukiskan realitas yang sama? Kata tersebut memikul makna yang terlalu agung dan kompleks dan mempunyai asosiasi sakral yang terlalu banyak. Orang yang menolak kata Tuhan harus dihargai sebab telah begitu banyak hal mengerikan yang dilakukan atas namanya. Tidak sulit untuk mengerti mengapa ada orang yang mengusulkan masa tenang dari segala yang telah berlalu, sehingga kata-kata yang telah disalahgunakan bisa dibebaskan. Namun ini bukanlah cara untuk menebusnya. Kita tidak bisa membersihkan istilah Tuhan, dan kita tidak bisa membuatnya utuh. Namun betapapun ia telah cemar dan memar, kita bisa membangkitkan dan melepaskannya dari sengsara. Tidak seperti kaum rasionalis, Buber tidak menentang mitos. Dia memandang mitos Lurianik tentang percikan ilahi yang terperangkap di dunia memiliki makna simbolik yang penting. Terpisahnya percikan itu dari Tuhan tertinggi, mencerminkan pengalaman manusia tentang keterasingan. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita akan memulihkan kesatuan primal dan mengurangi keterasingan di dunia. Jika Buber kembali kepada Alkitab dan Hasilisme, Abraham Joshua Heschel 1907-72 kembali kepada spirit para rabi dan Talmud. Berbeda dengan Buber, dia percaya bahwa mitzvot akan membantu orang Yahudi melawat aspek dehumanisasi modernitas. Mitzvot merupakan tindakan yang lebih memenuhi kebutuhan Tuhan daripada kebutuhan kita sendiri. Kehidupan modern ditandai oleh depersonalisasi dan eksploitasi. Bahkan Tuhan direduksi menjadi sesuatu untuk dimanipulasi dan melayani tujuan-tujuan kita. Akibatnya agama menjadi suram dan membosankan. Kita membutuhkan teori kedalaman untuk masuk ke dalam struktur-struktur dan memulihkan kekaguman misteri dan ketakjuban semula. Tak ada manfaatnya mencoba membuktikan eksistensi Tuhan secara logis. Iman kepada Tuhan memancar dari pengalaman langsung yang tidak ada kaitannya dengan konsep-konsep dan rasionalitas. Alkitab harus dibaca secara metaforik seperti puisi akan melahirkan kepekaan yang sakral. Mitzvot juga mesti dipandang sebagai gerak simbolik yang melatih kita untuk hidup dalam kehadiran Tuhan. Setiap mitzvot merupakan tempat ketemuan dan teknik kehidupan dunia, dan seperti halnya karya seni, alam mitzvot itu memiliki logika dan ritmenya sendiri. Di atas segalanya kita harus sadar bahwa Tuhan membutuhkan manusia. Dia bukanlah Tuhan yang jauh sebagaimana dikonsepsikan para filosof,
namun yang peduli terhadap penderitaan manusia sebagaimana digambarkan oleh para nabi. Para filosof ateis juga tertarik pada gagasan tentang Tuhan selama paruh kedua abad 20. Dalam Being and Time 1927, Mayer Heidegger 1899 sampai 1976 memandang wujud dalam cara yang hampir sama dengan Tillich, meskipun dia menolak bahwa itu adalah wujud Tuhan dalam pengertian Kristen. Dia berbeda dari wujud-wujud partikular dan dari kategori pemikiran normal. Sebagian orang Kristen telah diilhami oleh karya Heidegger, meskipun nilai moralnya dipertanyakan karena keterkaitannya dengan Nazi. Dalam What is Metaphysics, kuliah penobatannya di Freiburg, Heidegger mengembangkan sejumlah gagasan yang pernah muncul dalam karya Plotinus, Denis, dan Erigena. Karena wujud itu sama sekali berbeda, ia sebenarnya tidak ada, bukan objek maupun wujud partikular, akan tetapi dialah yang membuat semua eksistensi lain menjadi mungkin. Orang kuno telah meyakini bahwa ketiadaan hanya melahirkan ketiadaan, namun Heidegger mengubah ungkapan itu menjadi ex nihilo omne qua est fit. Dia mengakhiri kuliahnya dengan mengajukan pertanyaan yang pernah ditanyakan Leibniz. Mengapa harus ada, bukannya tiada? Ini pertanyaan yang membangkitkan rasa takjub dan kagum yang selalu muncul dalam respons manusia terhadap alam. Mengapa semua ini mesti ada? Dalam bukunya Introduction to Metaphysics 1953, Heidegger mengawali dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Teologi merasa yakin memiliki jawabannya dan mengembalikan segalanya kepada sesuatu yang lain, kepada Tuhan. Namun Tuhan ini hanya merupakan wujud lain, bukannya sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Heidegger memiliki gagasan yang agak reduktif tentang Tuhan agama, meskipun banyak orang beragama ikut menyepakatinya, tetapi dia sering berbicara tentang wujud dan tema mistikal. Dia membicarakannya sebagai sebuah paradoks besar, menggambarkan proses berpikir sebagai penantian atau penyimakan kepada sang wujud, dan tampaknya mengalami datang dan perginya wujud mirip yang dirasakan kaum mistik tentang ketiadaan Tuhan. Pikiran manusia tidak bisa mengadakan wujud itu. Sejak zaman Yunani, orang-orang di barat cenderung melupakan wujud dan alih-alih memusatkan perhatian kepada wujud-wujud, sebuah proses yang telah menghasilkan teknologi modern. Dalam artikel berwujud Only a God Can Save Us yang ditulis menjelang akhir hayatnya, Heidegger mengajukan tesis bahwa pengalaman ketiadaan di zaman kita bisa membebaskan kita dari belenggu wujud-wujud. Namun tak ada yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kembali wujud ke zaman ini. Kita hanya bisa berharap adanya kebangkitan baru di masa depan. Filosof Marxis Ernst Bloch 1885-1977 memandang ide tentang Tuhan sebagai sesuatu yang alamiah bagi manusia. Seluruh hidup manusia diarahkan ke masa depan. Kita merasakan kehidupan kita sebagai sesuatu yang belum sempurna dan belum selesai. Berbeda dengan binatang, kita tidak pernah puas, namun selalu ingin lebih. Inilah yang mendorong kita untuk berpikir dan berkembang, sebab pada setiap tahap kehidupan kita harus melampaui diri sendiri dan menuju tingkat berikutnya. Seorang bayi harus menjadi anak kecil, dan seorang anak kecil yang belum bisa berjalan harus mengatasi kemampuannya dan menjadi anak-anak yang bisa berjalan, dan seterusnya. Seluruh mimpi dan ilham kita ingin menyibak apa yang akan datang. Bahkan filsafat dimulai dengan ketakjuban, yaitu pengalaman ketidaktahuan yang belum diketahui. Sosialisme juga menatap ke masa depan kepada sebuah utopia. Meskipun Marxis menolak agama,
Tetapi di mana ada harapan di situ agama. Sebagaimana Feuerbach Bloch memandang Tuhan sebagai cita-cita manusia yang belum terwujud, tetapi alih-alih mengalienasikan, dia merasa Tuhan ini sangat dibutuhkan bagi kondisi manusia. Max Horkheimer 1895-1973, ahli teori sosialis Jerman dari mazhab Frankfurt, juga memandang Tuhan sebagai cita-cita penting dengan cara yang mengingatkan kepada para nabi. Apakah dia ada atau tidak, atau kita beriman kepadanya atau tidak, bukan merupakan persoalan. Tanpa ide tentang Tuhan, takkan ada makna. Kebenaran atau moralitas mutlak, etika hanya menjadi soal selera, rasa atau perilaku. Tanpa ide tentang Tuhan, politik dan moralitas akan menjadi pragmatik dan licik, tidak bijak. Jika tidak ada yang mutlak, tak ada alasan untuk tidak bermusuhan atau bahwa perang lebih buruk daripada damai. Agama pada dasarnya merupakan perasaan batin bahwa ada Tuhan. Salah satu impian kita yang paling awal adalah kerinduan akan keadilan. Betapa sering kita mendengar seorang anak memprotes itu tidak adil. Agama merekam aspirasi dan gugatan manusia di hadapan penderitaan dan kekeliruan. Agama membuat kita sadar akan keterbatasan kita. Kita semua berharap ketidakadilan di dunia akan segera berakhir. Kenyataan bahwa orang yang tidak memiliki kepercayaan keagamaan konvensional terus kembali kepada tema-tema sentral yang telah kita temukan dalam sejarah Tuhan, menunjukkan bahwa ide itu tidaklah seasing yang kita bayangkan. Namun demikian, selama paruh kedua abad ke-20, ada gerakan menjauh dari ide tentang Tuhan personal yang berperilaku seperti diri kita. Tak ada yang baru dalam gerakan ini. Seperti yang kita telah saksikan kitab suci Yahudi yang oleh orang Kristen di seluruh perjanjian lama mereka memperlihatkan proses yang serupa. Al-Quran sejak awal menyebut Allah dalam istilah yang kurang personal dibandingkan tradisi Yudeo-Kristen. Doktrin semacam Trinitas dan mitologi, serta simbolisme sistem mistikal, semuanya berupaya menunjukkan bahwa Tuhan melebihi personalitas. Namun, ini tampaknya tidak menjadi jelas dengan sendirinya bagi kebanyakan orang beriman. Ketika John Robinson, uskup Warwick, menerbitkan Honest to God pada 1963 yang menyatakan bahwa dia tidak bisa lagi tunduk kepada Tuhan personal yang lama, yang berada di luar sana, timbul kegemparan di Inggris. Kegemparan serupa juga menyertai pernyataan David Jenkins, uskup Durham, meskipun gagasan seperti telah cukup populer di lingkungan akademik. Don Cupid, dekan Emmanuel College, Cambridge, juga pernah disebut pendeta ateis. Dia berpendapat Tuhan realistik tradisional yang dikonsepsikan oleh teisme tidak bisa diterima, dan sebaliknya mengusulkan sebentuk Buddhisme Kristen yang menempatkan pengalaman keagamaan lebih tinggi daripada teologi. Seperti Robinson, Cupid secara intelektual meraih wawasan yang oleh kaum mistik dalam ketiga agama besar dunia diraih melalui jalan intuitif. Namun ide Tuhan tidak sungguh-sungguh ada, dan bahwa yang ada justru tiada bukan merupakan hal baru. Sikap tidak toleran terhadap penggambaran yang tak layak tentang yang mutlak semakin bertumbuh. Ini merupakan ikonoklasme yang sehat, sebab di masa silam ide tentang Tuhan telah dipergunakan dengan akibat-akibat yang merusak. Salah satu perkembangan baru yang paling keras sejak 1970-an adalah kebangkitan sejenis religiusitas yang lazim kita sebut fundamentalisme dalam agama-agama terbesar di dunia, termasuk ketiga agama ketuhanan. Spiritualitas yang sangat politis itu senantiasa berpandangan harfiah dan tidak toleran. Di Amerika Serikat yang mudah tertarik pada ekstremisme dan serat apokaliptik, fundamentalisme Kristen menggabungkan diri ke dalam kanan baru. Kaum fundamentalis mengampanyekan penghapusan hukum aborsi dan pengetatan aturan moral dan sosial. Moral majoritinya Jerry Falwell
mencapai kekuatan politik yang mencengangkan selama tahun-tahun pemerintahan Reagan. Evangelis lainnya semacam Maurice Segulo berpegang pada perkataan Yesus secara harfiah, percaya bahwa mukjizat merupakan sendi keimanan yang esensial. Tuhan akan mengabulkan apapun yang dia minta dalam doa seorang beriman. Di Inggris, fundamentalis semacam Colin Urquhart telah membuat pernyataan yang sama. Kaum fundamentalis Kristen tampaknya tak terlalu memedulikan seruan cinta kasih Kristus. Mereka cepat mengutuk orang yang mereka anggap sebagai musuh Tuhan. Kebanyakan mereka memandang kaum Yahudi dan Muslim telah ditakdirkan masuk neraka, dan Urquhart pernah mengatakan bahwa semua agama timur diilhami oleh setan. Di dunia Muslim, terdapat perkembangan serupa yang banyak dijadikan objek publikasi di Barat. Kaum fundamentalis Muslim telah menggulingkan beberapa pemerintahan dan membunuh atau mengancam musuh-musuh Islam dengan hukuman mati. Demikian pula fundamentalis Yahudi telah bermukim di wilayah pendudukan di tepi barat dan jalur Gaza dengan tekad kuat mengusir para pemukim Arab menggunakan kekerasan jika perlu. Mereka percaya bahwa mereka tengah melencengkan jalan bagi kedatangan Mesias yang telah berada di ambang pintu. Dalam semua bentuknya, fundamentalisme merupakan keyakinan yang sangat reduktif. Rabbi Mercahani, anggota Farah Israel paling ekstrim yang terbunuh di New York pada 1990, mengatakan tak begitu banyak misi di dalam Yudaisme, hanya satu, dan misi ini adalah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kadangkala Tuhan memerintahkan kita untuk berperang, kadangkala Dia menginginkan kita untuk hidup damai. Akan tetapi, pesannya hanya satu, Tuhan menginginkan kami untuk datang ke negeri ini demi menciptakan sebuah negara Yahudi. Hal ini mengabaikan perkembangan Yahudi selama berabad-abad, kembali ke perspektif Deuteronomik atas kitab Yosua. Tidak mengherankan jika orang yang mendengar pernyataan yang profan ini membuat Tuhan menyangkal hak asasi bangsa lain, berpikir bahwa semakin cepat kita membinasakannya akan semakin baik. Akan tetapi, sebagaimana telah kita tinjau pada bab yang lalu, bentuk religiusitas seperti ini merupakan gerak menjauhkan diri dari Tuhan, menjadikan fenomena historis dan manusiawi seperti nilai keluarga Kristen, Islam, atau tanah suci sebagai fokus pengabdian keagamaan merupakan bentuk keberhalaan baru. Rasa benar sendiri ini telah menjadi godaan yang terus mengusik kaum monoteis sepanjang sejarah. Hal ini harus ditolak karena tidak otentik. Tuhan kaum Yahudi, Kristen, dan Muslim berangkat dari titik awal yang tidak menguntungkan, karena ilah kesukuan Ya Hashem memihak habis-habisan hanya kepada umatnya sendiri. Pasukan salib yang belakanganlah membangkitkan kembali etos primitif ini. Mereka mengangkat nilai kesukuan ke status yang tinggi dan menempatkan ideal-ideal buatan manusia sebagai pengganti realitas transenden. Mereka juga menafikan tema monoteistik yang penting sejak para nabi Israel mereformasi kultus pagan Hashem. Tuhan kaum monoteis mengutamakan nilai kasih sayang. Telah kita saksikan bahwa kasih sayang merupakan ciri sebagian besar ideologi yang diciptakan selama zaman kapak. Nilai kasih sayang bahkan mendorong kaum Buddhis untuk membuat perubahan besar dalam orientasi keagamaan mereka ketika pengabdian bakti diperkenalkan ke dalam Buddha dan Bodhisattva. Para nabi telah mengajarkan bahwa kultus dan penyembahan tidak berguna, kecuali jika masyarakat secara keseluruhan mengadopsi etos yang lebih adil dan berkasih sayang. Pandangan semacam ini dikembangkan oleh Yesus, Paulus, dan para rabi yang semuanya memegang cita-cita Yahudi yang sama dan menganjurkan perubahan besar dalam Yudaisme untuk mewujudkan cita-cita ini. Al-Quran menetapkan terwujudnya kasih sayang dan masyarakat yang adil sebagai esensi agama Allah yang telah direformasi. Kasih sayang merupakan kebajikan yang sangat sulit. Etos ini menuntut kita untuk keluar dari keterbatasan ego kita
membuang rasa tidak aman dan prasangka yang telah kita warisi. Tidak mengherankan jika ketiga agama Tuhan ini pernah gagal meraih standar yang tinggi ini. Selama abad ke-18, kaum Deis menolak Kristen Barat tradisional, terutama karena telah menjadi begitu kejam dan tidak toleran. Hal yang sama masih berlaku saat ini. Seiring orang-orang beriman konvensional yang tidak tergolong fundamentalis memiliki kearifan yang sama dengan kaum fundamentalis. Mereka menggunakan Tuhan untuk menopang cinta dan kebencian mereka sendiri yang mereka nisbahkan sebagai cinta dan kebencian Tuhan. Orang Yahudi, Kristen, dan Muslim yang secara fanatik menunaikan ibadah kepada Tuhan tetapi merendahkan martabat orang-orang dari etnik dan ideologi berbeda berarti telah mengabaikan salah satu kebenaran mendasar agama mereka sendiri. Demikian pula adalah tidak layak bagi orang yang menyebut diri sebagai Yahudi, Kristen, dan Muslim untuk mentoleransi sebuah sistem sosial yang tidak adil. Tuhan monoteisme historis menuntut permaafan bukannya pengorbanan, kasih sayang bukannya peribadatan yang berpura-pura. Terdapat perbedaan besar antara orang yang melaksanakan bentuk agama kultus dengan mereka yang menumbuhkan rasa tentang Tuhan yang penyayang. Para nabi mengecam keras orang-orang sezamannya yang mengira bahwa peribadatan di kuil sudah cukup. Yesus maupun Paulus telah menjelaskan bahwa ibadat lahiriah tidak ada gunanya jika tidak disertai kedermawanan. Muhammad berseteru dengan orang Arab yang ingin menyembah dewa-dewa pagan selain Allah dalam ritus kuno tanpa mewujudkan etos kasih sayang yang dituntut Tuhan sebagai syarat semua agama yang besar. Perpecahan yang serupa terdapat di dunia pagan Romawi. Agama kultus kuno ingin mempertahankan status quo, sedangkan para filosof menyiapkan misi yang mereka yakini akan mengubah dunia. Mungkin agama kasih sayang dari Tuhan yang esa hanya diamalkan oleh sekelompok minoritas. Kebanyakan orang merasa kesulitan menghadapi ekstremitas pengalaman ketuhanan dengan tuntutan etikanya yang tanpa kompromi. Sejak Musa menerima daftar perintah Tuhan dari Gunung Sinai, kebanyakan orang lebih suka menyembah sapi emas, gambaran Tuhan tradisional yang tak menakutkan yang mereka ciptakan sendiri beserta ritual-ritual kunonya yang menenteramkan. Para pemimpin agama kuno itu sendiri sering menutup telinga terhadap inspirasi para nabi dan mistikus yang membawa berita tentang Tuhan yang lebih banyak menuntut. Tuhan bisa juga digunakan sebagai obat mujarab, sebagai alternatif bagi kehidupan duniawi dan objek fantasi yang mengikuti hawa nafsu. Ide tentang Tuhan sering dipakai sebagai candu masyarakat. Ini sangat berbahaya terutama tatkala dia dikonsepsikan sebagai suatu wujud lain yang sama dengan kita tetapi lebih besar dan lebih baik di langitnya sendiri yang dikonsepsikan sebagai surga bagi kesenangan-kesenangan duniawi. Namun pada awalnya Tuhan dipakai untuk membantu manusia memusatkan perhatian pada dunia ini dan untuk menghadapi realitas yang tidak menyenangkan. Bahkan kultus pagan Hashem dengan segala kekeliruannya yang nyata menekankan keterlibatan langsungnya dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam waktu duniawi sebagai lawan dari waktu sakral dari ritos dan mitos. Para nabi Israel mendorong umat mereka untuk menghadapi nestapa sosial mereka sendiri dan mengelakkan bencana politik atas nama Tuhan yang mengungkapkan dirinya melalui peristiwa historis. Doktrin Kristen tentang inkarnasi menekankan imanensi Tuhan di dunia. Perhatian pada apa yang ada di sini dan di saat ini menjadi ciri khusus Islam. Tak ada seorang realis yang melebihi Nabi Muhammad SAW yang mendorong seorang jenius politik sekaligus spiritual. Sebagaimana telah kita saksikan, beberapa generasi muslim belakangan ikut mengupayakan cita-citanya untuk mewujudkan kehendak ilahi di dalam sejarah manusia dengan menegakkan masyarakat yang adil dan bermoral. Sejak awal sekali, Tuhan dialami sebagai dorongan untuk bertindak
Sejak masa ketika Tuhan sebagai El atau Hashem memanggil Ibrahim untuk meninggalkan istrinya di Haran, kultus itu telah melibatkan tindakan nyata di dunia ini dan sering menuntut keterputusan yang pedih dari nilai-nilai lama. Keterputusan ini juga menimbulkan ketegangan. Tuhan suci yang sepenuhnya berbeda dari segala wujud dirasakan sebagai kejutan besar oleh para nabi. Dia menuntut kesucian dan keterpisahan yang sama dari umatnya. Tatkala dia berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, orang Israel tidak diizinkan mendekati kaki gunung itu. Jurang pemisah yang sama sekali baru tiba-tiba membentang antara manusia dan yang ilahi, meruntuhkan visi holistik paganisme. Oleh karena itu, ada potensi keterasingan dari dunia yang mencerminkan terbitnya kesadaran tentang otonomi individu yang tak terasingkan. Bukan kebetulan jika monoteisme akhirnya mengakar selama pengusiran ke Babilonia, ketika orang Israel juga mengembangkan nilai tanggung jawab pribadi yang merupakan nilai penting dalam Yudaisme maupun Islam. Telah kita saksikan bahwa para rabi menggunakan ide tentang Tuhan yang imanen untuk membantu orang Yahudi menumbuhkan pengertian tentang hak-hak suci manusia. Namun, keterasingan terus menjadi ancaman dalam ketiga agama besar dunia. Di barat, pengalaman tentang Tuhan selalu diiringi rasa bersalah dan antropologi yang pesimistik. Dalam Yudaisme dan Islam tak disangsikan bahwa penunaian Taurat dan syariat kadang dianggap sebagai kepatuhan heteronom terhadap suatu lahiriah, sekalipun telah kita saksikan bahwa tak ada tujuan lebih jauh yang dimaksudkan oleh penyusun hukum-hukum ini. Orang ateis yang menyerukan pembebasan dari Tuhan menuntut ketaatan seperti Buddha itu, menentang penggambaran yang tak layak namun terlanjur populer tentang Tuhan. Lagi-lagi, ini didasarkan pada konsepsi ketuhanan yang terlalu personalistik. Konsepsi itu menafsirkan gambaran kitab suci tentang Tuhan secara sangat harfiah dan mengasumsikan Tuhan adalah sejenis Big Brother di langit. Gambaran tentang ilah tiran yang memaksakan hukum asing kepada hamba-hamba manusia yang tak berdaya harus dihapuskan. Meneror orang banyak dengan berbagai ancaman agar menjadi patuh sudah tak bisa lagi diterima atau bahkan dapat digunakan. Sebagaimana telah secara dramatis dibuktikan oleh kejatuhan rezim komunis pada musim gugur 1989. Ide antropomorfik tentang Tuhan sebagai pembuat hukum dan penguasa tidak lagi sesuai dengan karakter pasca modern. Sungguh pun demikian, kaum ateis yang mengatakan bahwa ide tentang Tuhan itu tidak alamiah, tidak seluruhnya benar. Telah kita saksikan bahwa orang Yahudi, Kristen dan Muslim telah mengembangkan ide-ide tentang Tuhan yang saling serupa, yang juga mirip dengan konsepsi lain tentang yang mutlak. Ketika orang mencoba menemukan makna dan nilai tertinggi dalam kehidupan kemanusiaan, pikiran mereka tampaknya menuju ke satu arah. Mereka tidak dipaksakan melakukan ini, tapi tampaknya ini merupakan sesuatu yang alamiah bagi umat manusia. Agar perasaan tidak merosot menjadi pelampiasan hawa nafsu, agresif atau emosionalisme yang tak sehat, ia perlu diarahkan oleh naluri kritis. Pengalaman tentang Tuhan harus diiringi oleh antusiasme lain, terutama antusiasme akal. Eksperimen falsafah merupakan sebuah usaha untuk mengaitkan iman kepada Tuhan dengan kultus rasionalisme baru di kalangan Yahudi, Muslim, dan kemudian Kristen Barat. Kaum Muslim dan Yahudi akhirnya mundur dari filsafat rasionalisme menurut mereka hanya bermanfaat bagi kajian empirik semacam sains, kedokteran, dan matematika, tetapi tidak sesuai untuk pembahasan tentang Tuhan yang berada di atas konsep-konsep. Orang Yunani telah merasakan ini dan sejak awal menolak metafisika asli mereka. Salah satu kelemahan metode filosofis dalam membahas tentang Tuhan
adalah kesan yang ditimbulkannya seakan-akan Tuhan Maha Tinggi itu sekadar sebuah wujud lain yang tertinggi dari segala yang ada, bukannya suatu realitas dari tatanan yang benar-benar berbeda. Sungguh pun demikian, upaya falsafah itu penting sebab ia menunjukkan apresiasi terhadap perlunya mengaitkan Tuhan dengan pengalaman lain, sekalipun hanya untuk mendefinisikan batas terjauh pengalaman itu. Memaksakan Tuhan ke dalam isolasi intelektual, ke dalam ruang suci miliknya sendiri, merupakan tindakan yang tidak sehat dan tidak alamiah. Ini akan mendorong orang untuk berpikir bahwa perilaku yang diilhami oleh Tuhan tidak perlu dikenakan standar normal dalam soal kepantasan dan rasionalitas. Sejak awal falsafah telah senantiasa dikaitkan dengan sains. Antusiasme awal mereka terhadap kedokteran, astronomi, dan matematika merupakan pendorong kajian tentang Allah. Dalam tema metafisika, sains telah mendatangkan perubahan besar terhadap cara pandang mereka, dan mereka menyadari bahwa cara pikir mereka tentang Tuhan berbeda dengan pendekatan kaum muslim lainnya. Konsep filosofis tentang Tuhan jelas berbeda dari visi Al-Quran, namun para filsuf itu juga menghidupkan kembali beberapa pandangan yang terancam hilang dari ummah pada masa itu. Al-Quran misalnya bersikap yang sangat positif terhadap tradisi agama lain. Muhammad tidak memandang dirinya tengah menegakkan sebuah agama baru eksklusif dan berpendapat bahwa semua keyakinan yang mengarah pada kebaikan berasal dari Tuhan Yang Esa. Namun sejak abad ke-9, kaum ulama mulai melupakan pandangan ini dan mengetengahkan kultus Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Para filsuf kembali kepada pendekatan universalis yang lama, sekalipun mereka mencapainya melalui jalur berbeda. Kita memiliki kesempatan yang sama pada saat ini. Di era ilmiah kita ini, kita tidak dapat berpikir tentang Tuhan dengan cara seperti para pendahulu kita, namun demikian tantangan sains bisa membantu kita mengapresiasi beberapa kebenaran lama. Telah kita saksikan bahwa Albert Einstein mengapresiasi agama mistikal, meski pernah mengatakan bahwa Tuhan bukan sekadar bermain dadu. Dia tidak percaya bahwa teori relativitasnya akan berpengaruh terhadap konsepsi ketuhanan. Dalam salah satu kunjungannya ke Inggris pada 1921, Einstein ditanya oleh Uskup Agung Canterbury apa implikasi teori itu terhadap teologi. Dia menjawab, tak ada. Relativitas adalah persoalan ilmiah murni dan tidak ada kaitannya dengan agama. Ketika orang Kristen dikecewakan oleh ilmuwan semacam Stephen Hawking yang tidak memberi ruang untuk Tuhan di dalam kosmologinya, mereka mungkin masih berpikir tentang Tuhan dalam tema antropomorfik sebagai wujud yang telah menciptakan alam sebagaimana layaknya kita manusia membuat sesuatu. Namun kisah penciptaan sejak awal tidak untuk dipahami secara harfiah seperti itu. Pengertian tentang Hashem sebagai pencipta belum masuk ke dalam Yudaisme hingga pengusiran ke Babilonia. Ini adalah sebuah konsepsi yang asing bagi alam pikiran Yunani. Penciptaan dari ketiadaan ex nihilo bukanlah doktrin resmi Kristen, sebagaimana Konsili Nikea pada tahun 341. Penciptaan merupakan ajaran inti Al-Quran. Sebagaimana semua ungkapan Al-Quran tentang Tuhan, ini juga merupakan kiasan atau tanda ayat dari suatu kebenaran yang tak terucapkan. Kaum rasionalis Muslim dan Yahudi merasakannya sebagai sebuah doktrin yang sulit dan problematik, dan banyak di antara mereka yang menolaknya. Kaum Sufi dan Kabalis lebih menyukai kiasan Yunani tentang emanasi. Pendek kata, kosmologi bukanlah penjelasan ilmiah tentang asal-usul alam, namun pada dasarnya merupakan ungkapan simbolik tentang kebenaran spiritual dan psikologis. Oleh karena itu,
tidak timbul banyak penolakan terhadap sains baru di dunia Muslim. Sebagaimana telah kita saksikan, peristiwa-peristiwa historis terbaru lebih dirasakan sebagai ancaman terhadap konsepsi ketuhanan tradisional dibanding berbagai penemuan sains. Akan tetapi di Barat, pengalaman harfiah tentang kitab suci telah tertanam sejak lama. Ketika beberapa orang Kristen Barat merasa keimanan mereka kepada Tuhan digoyahkan oleh sains baru, mereka mungkin membayangkan Tuhan sebagai mekanik agung yang dikonsepsikan Newton. Sebuah pandangan personalistik yang harus ditolak atas dasar alasan-alasan keagamaan maupun ilmiah. Tantangan sains mungkin akan membawa gereja kepada apresiasi baru tentang watak simbolik narasi kitab suci. Ide tentang Tuhan personal tampaknya semakin tidak dapat diterima pada masa kini dengan segala jenis alasan moral, intelektual, ilmiah, dan spiritual. Kaum feminis juga berkeberatan terhadap Tuhan personal yang karena gendernya ditetapkan sebagai laki-laki sejak era tribal pagan, namun menyebutnya sebagai perempuan kecuali dalam cara yang dialektis juga sama bermasalahnya. Sebab itu berarti membatasi Tuhan yang tak dapat dimuat ke dalam kategori kemanusiaan murni. Pandangan metafisik kuno tentang Tuhan sebagai wujud tertinggi yang telah sejak lama populer di Barat juga dirasa tidak memuaskan. Tuhan para filosof merupakan produk rasionalisme yang kini telah usang, sehingga bukti-bukti tradisional tentang eksistensinya sudah tidak berlaku lagi. Luasnya penerimaan terhadap konsepsi Tuhan para filosof oleh kaum deis era pencerahan dapat dilihat sebagai langkah pertama ateisme. Sebagaimana Tuhan langit yang sama, ilah yang ini juga begitu jauh dari manusia dan dunia material sehingga dengan mudah dia menjadi Deus otiosus dan memudar dari ingatan kita. Tuhan kaum mistik tampaknya menampilkan sebuah alternatif yang mungkin lebih dapat diterima. Kaum mistik telah sejak lama menegaskan bahwa Tuhan bukanlah suatu wujud lain. Mereka mengklaim bahwa dia tidak sungguh-sungguh bereksistensi dan bahwa lebih baik menyebutnya tiada. Tuhan ini cocok dengan selera ateistik masyarakat sekular yang menolak gambaran yang tak layak tentang yang mutlak. Alih-alih memandang Tuhan sebagai fakta objektif yang dapat didemonstrasikan melalui dalil-dalil ilmiah, kaum mistik justru mengklaim bahwa Tuhan merupakan pengalaman subjektif yang secara misterius dirasakan di kedalaman wujud. Tuhan ini harus didekati melalui imajinasi dan dapat dilihat sebagai sebentuk seni serumpun dengan simbol-simbol artistik lainnya yang mengungkapkan misteri tak terlukiskan, keindahan dan nilai kehidupan. Kaum mistik telah menggunakan musik, tarian, syair, fiksi, kisah-kisah, lukisan, pahatan, dan arsitektur untuk mengungkapkan realitas yang melampaui konsep-konsep ini. Akan tetapi, sebagaimana semua seni, mistisisme membutuhkan kecerdasan, disiplin dan suara kritik sebagai benteng terhadap emosionalisme dan proyeksi yang berlebihan. Tuhan kaum mistik bahkan bisa memuaskan kaum feminis karena baik sufi maupun kabalis telah sejak lama berusaha memasukkan unsur kewanitaan ke dalam yang ilahi. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan. Mistisisme telah dipandang mencurigakan oleh banyak umat Yahudi dan Muslim, terutama sejak kemurtadan Sabbatai Zevi dan kemunduran Sufisme masa belakangan.
Di barat, mistisisme tak pernah menjadi arus utama gairah keagamaan. Para pembaru Katolik dan Protestan mengabaikan atau meminggirkannya, dan zaman akal ilmiah tidak mendukung persepsi semacam ini. Sejak 1960-an telah tumbuh ketertarikan baru terhadap mistisisme yang terungkap melalui antusiasme terhadap yoga, meditasi, dan Buddhisme. Akan tetapi ini bukanlah pendekatan yang mudah disesuaikan dengan mentalitas objektif dan empirik kita. Tuhan kaum mistik tidak mudah dipahami. Dibutuhkan latihan lama bersama seorang ahli dan investasi waktu yang cukup panjang. Seorang mistikus harus bekerja keras untuk meraih pengalaman tentang realitas yang dikenal sebagai Tuhan, yang banyak di antara mereka menolak untuk menamainya. Kaum mistik sering mengatakan bahwa manusia harus secara sengaja menciptakan pengalaman tentang Tuhan ini untuk diri mereka sendiri dengan derajat kepedulian dan perhatian yang sama seperti yang dicurahkan orang lain terhadap kreasi artistik. Ini mungkin bukan sesuatu yang memikat bagi orang yang hidup dalam masyarakat yang telah terbiasa dengan pemuasan segera, makanan cepat saji, dan komunikasi instan. Tuhan kaum mistik tidak hadir dalam bentuk siap pakai dan terpaketkan. Dia tidak dapat dirasakan secepat ekstasi instan yang diciptakan pendakwa revivalis yang dapat dengan segera membuat seluruh jamaah tertepuk tangan dan mengulang perkataannya. Namun demikian, beberapa sikap mistikus mungkin dapat diraih. Sekalipun kita tak mampu mencapai derajat kesadaran lebih tinggi yang telah dicapai oleh seorang mistikus, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak mengada dalam pengertian yang sederhana, misalnya, atau bahwa kata Tuhan itu sendiri hanya merupakan simbol suatu realitas tak terucap yang melampauinya. Agnostisisme mistikal dapat membantu kita mencapai pengekangan diri yang menahan kita untuk tidak mendesakkan persoalan rumit ini ke dalam dogma yang kaku. Namun jika pemahaman ini tidak dapat dirasakan denyutnya di nadi dan diartikan secara personal, semuanya akan tampak sebagai abstraksi tak bermakna. Mistisisme tangan kedua bisa jadi tak memuaskan, seperti halnya membaca penjelasan atas sebuah puisi oleh seorang kritikus sastra, bukan membaca sendiri puisi aslinya. Telah kita saksikan bahwa mistisisme sering dianggap sebagai sebuah disiplin esoterik, bukan karena kaum mistik ingin membuang yang vulgar, melainkan karena kebenaran ini hanya bisa dipersepsi oleh akal intuitif setelah melakukan latihan khusus. Artinya menjadi berbeda setelah didekati melalui jalan ini, jalan yang tak dapat terjangkau oleh nalar logis. Semenjak nabi-nabi Israel mulai menisbahkan perasaan dan pengalaman mereka sendiri kepada Tuhan, kaum monoteis dalam pengertian tertentu telah menciptakan Tuhan mereka sendiri. Tuhan jarang dipandang sebagai sebuah fakta nyata yang bisa dijumpai seperti halnya eksistensi objektif lainnya. Pada masa sekarang, banyak orang tampak seperti kehilangan keinginan untuk menempuh upaya imajinatif ini. Hal ini tidak perlu menjadi sebuah bencana. Ketika ide-ide keagamaan kehilangan validasinya, ide-ide itu biasanya akan memudar tanpa terasa. Jika pemikiran manusia tentang Tuhan tak lagi sesuai bagi kita di zaman empirik ini, maka ide itu akan dicampakkan. Namun di masa silam, manusia selalu menciptakan simbol-simbol baru untuk menjadi fokus spiritualitas. Manusia selalu menciptakan suatu keyakinan untuk dirinya sendiri, untuk menumbuhkan rasa kagum dan meraih makna kehidupan yang tak terkatakan. Ketiadaan tujuan, keterasingan,
anomi, dan kekerasan yang telah menjadi karakter kehidupan modern, memberi petunjuk betapa karena kini manusia tidak lagi menciptakan keimanan kepada Tuhan atau sesuatu yang lain, tak terlalu penting apa sesuatu itu, maka banyak orang lantas terjerumus ke dalam keputusasaan. 90% penduduk Amerika Serikat mengaku beriman kepada Tuhan, namun menggejalanya fundamentalisme, apokaliptisisme, dan berbagai bentuk religiusitas karismatik di Amerika tidak menjamin data itu. Meningkatnya angka kejahatan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan diberlakukannya kembali hukuman mati bukanlah tanda-tanda bagi suatu masyarakat yang sehat secara spiritual. Di dalam kesadaran manusiawi orang Eropa terdapat orang kosong yang dahulu pernah diisi oleh Tuhan. Orang pertama yang mengungkapkan nestapa ini, yang agak berbeda dari ateisme heroik Nietzsche, adalah Thomas Hardy dalam The Darkling Drush yang ditulis pada 30 Desember 1900. Di titik awal abad ke-20, dia mengungkapkan kematian ruh yang tak lagi mampu menciptakan iman pada masa kehidupan. Aku bersandar di gerbang kayu. Ketika salju kelabu seperti hantu dan sisa musim dingin membuat sendu, hari yang makin suram, tangkai gandum menggapai langit bagaikan tali-tali harpa sumbang, dan semua manusia di sekitarnya ingin berdiam di perapian rumah mereka. Sosok tanah patah-patah tampak seperti jenazah senturi terbujur. Liang lahatnya tudung langit. Angin adalah ratapan kematiannya. Relik purba benih dan tunas mengerut keras dan kering, dan setiap ruh di atas bumi tampak layu seperti diriku. Seketika melengking suara di antara ranting-ranting kering di atas kepala, menyenandungkan sepenuh hati tembang kegembiraan tak berbatas. Seekor burung tua, lemah, kurus, dan kecil, dalam bulunya yang mekar indah, telah memilih untuk membuang jiwanya ke atas kesuraman yang makin bertambah. Sedikit alasan untuk bergembira mendengar lengkingan suara itu tersurat di atas bumi, yang dekat atau yang jauh, sehingga aku bisa berpikir melintasi udara malamnya yang bahagia. Beberapa harapan yang diberkati yang diketahuinya, sementara aku tak tahu. Manusia tidak bisa menanggung beban kehampaan dan kenestapaan. Mereka akan mengisi kekosongan itu dengan menciptakan fokus baru untuk meraih hidup yang bermakna. Berhala kaum fundamentalis bukanlah pengganti yang baik untuk Tuhan. Jika kita mau menciptakan gairah keimanan yang baru untuk abad ke-21, mungkin kita harus merenungkan dengan saksama sejarah Tuhan ini dengan menarik beberapa pelajaran dan peringatan.